Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliahnya. Di sini saya mau menjelaskan terkait dengan RPS dari mata kuliah perancangan pabrik ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan pelajari tentang bagaimana sih intinya ya, bagaimana kita melakukan perancangan sebuah pabrik sehingga pabrik itu layak secara ekonomi maupun layak secara keteknikan maupun layak secara keselamatan maupun ketiganya ya. Nah, itu deskripsi mata kuliahnya. CP yang ingin diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, kemudian menganalisa, menerapkan konsep dasar pengetahuan keteknik kimiaan dalam merancang suatu pabrik. Sehingga dia mampu menilai pabrik itu apakah layak secara teknis dan ekonomi ataukah tidak ya. Nah, capaian pembelajarannya pertama mahasiswa mampu merumuskan persoalan perancangan pabrik, jadi lingkupnya apa saja, kemudian tujuannya apa saja, kemudian menetapkan kapasitas produksinya dan menyusun flow sheet. Kemudian mahasiswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi dan layout, jadi nanti memilih lokasinya, yang pabrik yang sudah ditetapkan. Kemudian termasuk memilih sintesa proses ya, nanti ada beberapa sintesa proses yang atau cara ya untuk membuat suatu produk, ada berbagai cara. Nah, bagaimana cara yang terbaik itu menurut kalian seperti apa, kenapa itu cara yang terbaik. Nah, untuk pemilihan sintesa proses itu bisa dari praten ataupun dari pengalaman ataupun dari buku-buku dari literatur-literatur ya. Kemudian mahasiswa mampu menetapkan kondisi proses ini sama dengan sintesa proses yang dipilih apa ya. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep pemilihan proses pemisahan maupun safety. Jadi kan kita ini mengolah bahan baku menjadi produk. Jadi ketika sudah diolah dalam reaktor, itu produk yang diinginkan masih bercampur dengan produk samping maupun dengan reaktan maupun dengan sisa reaktan ya maksudnya. Nah, untuk mendapatkan produk yang kita inginkan tadi harus kita pisahkan tuh antara produk yang kita inginkan dengan reaktan lain, sisa reaktan lain ya, dengan produk lain, produk samping lainnya. Nah, itu kita harus memilih teknologi apa yang sesuai dan juga dia aman serta layak secara teknisnya. Ya, selanjutnya mahasiswa mampu menganalisa menetapkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat preliminary specification. Jadi pertama hitung neraca energi dulu, kemudian baru menghitung spesifikasi alat. Jadi dimensi alatnya, kemudian jenis bahannya. Nah, kemudian ini kebaliknya CPMK 6 dulu baru CPMK 5 ya. Kemudian mahasiswa juga mampu menghitung berapa jumlah utilitas ya, jadi kebutuhan energi, air maupun listrik untuk melangsungkan dari pabrik tersebut. Kemudian mahasiswa juga mampu memilih instrumen maupun sistem pengendalian proses maupun kegiatan pemantauan lingkungan atau pengendalian pencemaran yang tepat yang akan dilakukan oleh pabrik tersebut. Kemudian mahasiswa ini mampu menganalisa secara ekonomi apakah layak apa enggak pabrik yang dibuat dengan cara menghitung kelayakan ekonomi seperti menghitung
interest, present value, future value, kemudian ROI, kemudian NPV ya. Nah, untuk bisa menghitung secara ekonomi itu, mahasiswa mampu menghitung ya, annual menghitung biaya peralatan ya, biaya-biaya peralatan yang dibutuhkan berdasarkan harga peralatan saat ini. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan prosedur startup dan shutdown yang akan dilakukan oleh pabrik yang akan didirikan, serta mahasiswa mampu mengimplementasikan planning tools, misalnya CPM maupun PERT. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan nih, mahasiswa mampu memiliki keterampilan merumuskan persoalan perancangan pabrik, apa sih yang harus ditetapkan ketika kita mau melakukan perancangan pabrik, kemudian bagaimana memilih sintesa proses, memilih lokasinya, kemudian menghitung massa energi sebagai dasar untuk menetapkan spesifikasi peralatan yang dibutuhkan maupun ukuran peralatan, hingga penghitungan jumlah dari utilitas yang dibutuhkan, kemudian pengendaliannya apa yang harus dilakukan, instrumennya apa, kemudian sama satu lagi itu membuat dalam bentuk diagramnya ya, dalam suatu aliran proses, sampai akhirnya bisa menghitung kelayakan ekonomi, bisa menyimpulkan apakah pabriknya layak atau tidak. Metode penilaian dan pembobotan. Jadi metodenya sama seperti yang umum ya. Cuman begini, ini nantinya itu diminta kepada mahasiswa untuk membuat laporan ya, untuk membuat laporan terkait dengan apa namanya pembuatan rancangan pabrik. Nanti UAS-nya berupa laporan lengkap, sedangkan UAP-nya berupa presentasi dari pekerjaan dari laporan tersebut. Nah, untuk UTS-nya itu nanti kan UTS itu minggu ke-9 ya. 9 ke-9 UTS itu presentasi maupun laporan dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Kemudian jadi ini nanti akan dibagi ya, akan dibagi akan dibagi menjadi kelompok-kelompok, satu kelompok 2 orang. Nah, ya saya kenalkan dulu ya, dosen pembimbingnya ada 5 orang, Pak Dedi, Bu Yeni, kemudian Pak Fadian, Bu Windia, dan saya sendiri. Nah, setiap kelompok itu akan didampingi oleh satu pembimbing. Jadi ini kan ada 22 anak ya, berarti ada 11 kelompok. Jadi masing-masing kalian nanti membentuk satu kelompok 2 orang, nanti di sana akan dibimbing oleh masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu berkonsultasi setiap minggu dengan dengan pembimbingnya ya, apa yang sudah kalian kerjakan dari selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu, misalnya minggu pertama ini ya, kita bentuk kelompok dulu, kemudian kalian tetapkan judulnya apa yang pabrik yang ingin kalian pilih. Kemudian setelah pasti nanti di minggu kedua dilanjutkan oleh Pak Dedi ya. Pak Dedi akan menyampaikan terkait pemilihan kapasitas dan pemilihan sintesa proses teorinya, kemudian praktiknya nanti
praktiknya kalian melakukan studi ya, melakukan studi literatur, apa sih yang apa yang melakukan studi literatur, ini apa yang kalian sintesa proses apa yang kalian pilih. Kemudian selain sintesa proses yang kalian pilih, kemudian menetapkan bahan baku, kemudian menetapkan lokasi pabrik ya Pak Dedi ya. Nah, ini ada di BPP. Di BPP kita lihat ya. Apa ini bisa? Ya. Jadi targetnya di minggu pertama adalah membuat kelompok dan menetapkan pabriknya apa. Kemudian nanti dilanjutkan di minggu kedua. Jadi di setiap minggu itu masing-masing kelompok menyiapkan laporan. Apa sih yang sudah dilakukan di minggu pertama, misalnya nanti di minggu ketiga ya, di minggu pertama nih kan sudah menetapkan dulu apa pabriknya dan menetapkan pabriknya apa yang mau kalian buat. Nanti pas di minggu kemudian kalian mulai cari terkait literatur terkait sintesa prosesnya, bagaimana cara membuatnya. Misalnya gini, kalian mau bikin pabrik etanol ya, pabrik etanol. Nah, kalian pilih prosesnya pakai apa, sintesa prosesnya pakai apa. Jadi etanol ini bisa dibuat secara fermentasi ya, kemudian bisa juga dibuat menggunakan dari hidrokarbon dengan cara cracking ya. Nah, kalian pilih nanti studi literatur ada berapa sintesa proses untuk membuat etanol. Kemudian kalian tetapkan, saya mau pilih yang mana nih? Mau pakai yang fermentasi misalnya. Kenapa kalian pakai fermentasi? Nah, itu setelah menetapkan, kemudian menetapkan kapasitas. Nah, itu di minggu pertama. Jadi nanti di minggu kedua itu sudah dapat ya, ketika ketemu di minggu pertama itu. Nah, kalian nanti kan dibagi nih ya, di minggu pertama ini dibagi-bagi kelompoknya maupun pembimbingnya. Nanti berdiskusi dengan pembimbing baik lewat chat WA ataupun mana yang paling enak lah ya, terkait yang akan kalian pilih. Kemudian nanti harapannya nih di setiap kajian dari rancangan pabrik ini ada 14 kajian ya. Jadi pertama pendahuluan, isinya latar belakang apa, kenapa kalian memilih pabrik ini, kemudian mau pakai sintesa yang mana, kemudian kapasitasnya berapa. Kemudian bab 2 tuh seleksi dan uraian prosesnya seperti apa, ada berapa sih cara membuatnya, kemudian yang kalian pilih yang mana gitu ya. Dan uraian prosesnya, nanti di sini juga masuk pembuatan diagram alir ya, nanti akan dibimbing oleh Pak Dedi bagaimana cara membuat
diagram alir proses, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Biasanya menggunakan Pak Dedi biasanya menggunakan Visio. Aturan mainnya ya, jadi ketika kita membuat diagram FID itu tidak seasal tapi ada aturan mainnya. Kemudian, nah ini kebalik saya sebenarnya. Harusnya bab 3 dulu ya, menetapkan bahan bakunya apa, kemudian maupun menetapkan produknya apa, spesifikasi ya dari masing-masing bahan baku maupun produk serta produk sampingnya. Kemudian menghitung neraca massa maupun neraca energi. Nah, diharapkan nih kan kita nih ada 16 minggu ya. Jadi di tiap minggu ini satu bab. Nanti memang ketika menghitung neraca massa yang mungkin yang agak butuh 2 minggu gitu ya, tapi diusahakan lah supaya bisa seminggu lah ya dengan bimbingan yang intensif. Nah, masing-masing orang tiap minggu ada progresnya, sehingga tiap minggu itu ada penilaian dari masing-masing pembimbing ya, di masing-masing pembimbing. Nah, misalnya nanti di minggu kedua bab satunya sudah selesai nih, nah itu nanti akan dinilai oleh pembimbing. Nanti minggu ketiga bab 2-nya selesai, gitu. Sehingga diharapkan nanti ketika UTS sudah bisa mempresentasikan sampai ke ke neraca panas ya, sampai bab ke-6 itu bisa menjelaskan perhitungan neraca panasnya sampai mana nanti. Pertemuan ke-9 dan selanjutnya dilanjutkan dengan penentuan spesifikasi alat, utilitas, tata letak, up dan shutdown sampai selesai. Nah, di minggu ke-16 kan udah selesai itu ya. Kita uap ya. Kita uap. Nah, di uap itu nanti kalian mempresentasikan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ini, studi literatur ini dari bab 1 sampai bab 13 ini, dan perhitungan yang sudah kalian buat dipresentasikan. Nah, itulah adalah nilai UAP-nya. Nanti UAS-nya itu adalah laporan ya, laporan lengkap. Setelah seminar sudah dapat masukan, diperbaiki sehingga dapat laporan rancangan pabrik. Saya minta ini kalian intensif ya berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya setiap minggu. Saya mau melakukan apa, menghitung apa, kemudian nanti sudah kalian kerjakan sesuai dengan arahan dari sesuai dengan teori yang sudah dikasih oleh dosen pengampu mata kuliah, dosen teori, kemudian kalian konsul dengan dosen pembimbing apa yang mau dilakukan, bagaimana kemudian kalian kerjakan secara berkelompok, nanti konsul lagi dengan dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing akan kasih masukan, benar nggak yang dilakukan, ataupun kurang sempurna, disempurnakan gitu ya. Dan sebenarnya gini, terkait dengan ketika melakukan pembuatan laporan per minggunya, itu kalian bisa berkonsultasi tidak hanya dengan dosen pembimbing, tapi bisa juga dengan dosen-dosen lainnya. Misalnya nih, kalau ada yang milih tentang bioproses, rancangan pabrik bioproses, misalnya etanol, kemudian asam sitrat, nah yang menggunakan mikroba ataupun menggunakan menggunakan enzim ya, itu bisa berkonsultasi misalnya dengan Pak Fadian, ataupun saya juga nggak apa-apa yang sedikit dulunya pas waktu tugas akhir punya kajian di bidang bioproses, ataupun misalnya ada yang terkait dengan limbah,
ketika menyusun tentang limbah itu bisa berkonsultasi dengan siapa, dengan Bu Yeni, dengan Pak Dedi, ataupun dengan Bu Windia gitu ya. Nah, ataupun misalnya ketika menghitung menara distilasi, nah itu bisa ke siapa? Ke Bu Yeni, ataupun dosen-dosen lain, misalnya Bu Dewi, ataupun misalnya ketika terkait limbah juga ke Bu Devi ya. Selain dosen yang 5 ini, kita yang 5 ini bisa ke dosen yang lain juga, tidak apa-apa. Nah di sini itu dinilai, jadi sebenarnya di rancangan pabrik ini bukan hanya akademiknya aja gitu ya, jadi kemampuan kalian berkomunikasi dengan dosen, kemudian kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk menghitung tuh terintegrasi di sini ya. Nah, nanti di laporan itu juga nanti ada namanya ringkasan eksekutif ya. Jadi rangkuman seperti abstraknya dari rancangan pabrik yang telah kalian buat ini. Sampai akhirnya ada kesimpulan layak nggak nih pabriknya gitu ya. Nah, saya rasa cukup ini penjelasan dari saya, kemudian mungkin ada masukan dari Bapak Ibu pengampu mata kuliah ini, ataupun ada pertanyaan dari mahasiswa ya, pasti banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan, silakan disampaikan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.